Oke, kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol dan cerita nih sama salah satu narasumber yang keren banget nih. Kenalan dulu dong sama narasumbernya. Halo, aku Fitriana Rozianti dari Ilmu Gizi Angkatan 2020. Halo, selamat sore teman-teman. Perkenalkan nama aku Fitriana Nurfadila, bisa dipanggil Dila dari Ilmu Gizi Angkatan 2020. Halo semuanya, halo Kak Dila, halo Kak Vivi, halo Kak Divi, dan Sobat Nusa semuanya. Kenalin, aku Nura dari Ilmu Gizi 2022. Oke, di episode pertama ini kita tuh bakal ngobrolin tentang suatu produk. Nah, produknya itu apa kira-kira? Jadi itu kita bakal ngobrolin tentang produk Radika nih. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, ini kita ngobrol langsung aja nih sama narasumber kece ini. Oke, sebelumnya mungkin aku mau ngenalin dulu gitu ya. Jadi produk Radika ini kebetulan memang kita usulkan dari PMW tahun 2021 sampai sekarang nih di tahun 2022. Nah, sebenarnya Radika itu apa sih? Nah, jadi Radika merupakan produk pangan fungsional minuman rempah yang terbuat dari beberapa macam rempah-rempah gitu. Kita ada 2 varian. Yang pertama varian temulawak, kunyit, serai, kayu manis, sama yang varian yang kedua yaitu ada secang sama alang-alang. Nah, mungkin buat lebih detailnya bisa dari Vivi jelasin. Oke, terus untuk produk Radika ini tuh sebenarnya bukan jamu ya teman-teman, melainkan ya minuman rempah-rempah aja gitu. Dan kita pun juga membrandingnya bukan ini tuh bukan jamu gitu, tapi minuman rempah-rempah yang memang banyak khasiat dan manfaatnya gitu. Dan untuk Radika ini tuh instan juga gitu teman-teman. Jadi sekali seduh itu bisa langsung larut dan juga langsung bisa diminum gitu. Oke, praktis banget ya Kak buat anak-anak mahasiswa apalagi yang ngekos itu. Betul. Iya dong, betul banget. Ayo dibeli. Langsung promosi aja nih, masih perkenalan padahal. BTW, kenapa sih Kak saat PM itu bisa kepikiran produknya tuh Radika gitu? Atau apakah tuh terinspirasi dari Radika atau gimana nih? Oh, enggak. Jadi kalau itu berarti masalah nama gitu ya. Nah, sebenarnya asal mulanya kenapa kita ngusulin si produk ini gitu ya. Nah, awalnya kan kita masih maba nih. Maba itu kan kayak membutuhkan ibaratnya kepo-kepo gitu lah ya sama suatu event atau kayak perlombaan yang diselenggarain sama universitas. Nah, kebetulan ada event PMW 2021 ini yang diselenggarakan sama Unsud gitu. Nah, terusan kebetulan dari aku sama Revi itu ketua kita ya, ketua yang di Radika, itu kita diskusi gitu, kira-kira ini ada event nih, kebetulan eventnya menarik gitu, kira-kira apa ya, mau ngajuin sesuatu atau enggak. Terusan dari Revi tuh ngusulin kalau misal dia ternyata punya produk yang memang sudah turun-temurun dari orang tuanya, ya itu produk bubuk rempah dari temulawak sama kunyit gitu kan. Nah, terus aku melihatnya, wah ini potensial gitu, tinggal dicari timnya aja. Nah, kebetulan aku ada Vivi juga gitu. Jadi yang pertama kali terbentuk itu memang kita bertiga, dari aku, Vivi sama Revi. Nah, habis itu kita kan kalau di PMW ada 5 tim gitu ya, 5 orang. Nah, terusan kalau yang pas tahun 2021 itu ada dari agribisnis sama agroteknologi. Nah, terus kenapa pada saat itu aku berpikir bahwa produk ini potensial? Karena kita kan di gizi nih. Nah, di gizi itu erat kaitannya sama yang ibaratnya produk minuman yang emang punya manfaat kesehatan gitu. Jadi pasti bisa lolos lah, kita udah optimis dari awal bahwasannya produk ini tuh bisa lolos gitu. Terus kalau asal-usul nama sendiri, nah awalnya tuh nama produknya tuh bukan Radika teman-teman, tapi bubuk rempah instan atau kita singkat BRI gitu ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu kita memutuskan supaya tidak ada yang nyamain gitu ya, karena BRI itu kan nama bank gitu ya teman-teman. Nah, jadi kita memutuskan supaya diubah
menjadi Radika instan, yang artinya Radika itu sendiri dari bahasa Sanskerta yang artinya itu jaya. Mungkin kayak gitu sih, Divi. Wah, sangat filosofis ya teman-teman. Dan kemarin kita sempat dengar juga nih Kak, kalau sempat ikut di KMI Expo di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, itu kegiatannya apa aja sih? Dan boleh sharing nggak pengalaman itu gimana aja gitu? Oke, mungkin aku sharing aja gitu ya. Untuk kegiatan KMI Expo kemarin itu seru banget gitu ya. Kita bisa jalan-jalan ke Surabaya dan mengenal UPN veteran juga gitu. Teman-teman di sana juga banyak universitas-universitas dari seluruh Indonesia gitu. Jadi kita juga dapat relasi banyak gitu di sana. Nah, kegiatannya apa aja gitu di sana itu kita buat stand kayak istilahnya mempromosikan nge-branding produk-produk kita gitu. Terus di sana juga kita bisa jualan. Habis itu kita ada lomba-lomba juga. Kemarin kita ada lomba mading 3D, terus funny promotion, katalog produk, dan bisnis model model kanvas. kanvas. Nah, itu di perlombaan di situ. Terus juga kita ada presentasi untuk kejuaraan juga gitu sih. Untuk kegiatannya paling kayak gitu, dan kita jaga stand juga buat nge-branding lagi gitu. Oke, aku sedikit nambahin ya. Jadi sesuai sama yang dijelasin sama Vivi, jadi kita tuh ada yang namanya seminar sama webinar kayak business matching gitu. Nah, di situ tuh kayak ada investor-investor lah yang mana kalau misal kita beruntung tuh kita bisa jelasin ke investornya mengenai produk kita gitu. Nah, terusan di sana sebenarnya ya awal mula dari kita KMI Expo ini, kita itu ikutan P2MW dulu. Nah, P2MW ini itu apa? Jadi merupakan program pembinaan mahasiswa wirausaha. Nah, alhamdulillah dari Radika itu dapat dana 16 juta yang digunakan untuk membina dari sumber daya manusianya sekaligus digunakan untuk usaha. Nah, kebetulan setelah di Monef ada beberapa tim yang lolos dan ada beberapa tim yang tidak lolos. Nah, alhamdulillah kita bisa berkesempatan diloloskan dan bisa mengikuti KMI Expo yang ke-13 ini di UPN Veteran Jawa Timur. Oh, keren banget. Kalau boleh tahu itu berapa hari tuh, Kak? Oke, kalau di sana itu kita seminggu sih kurang lebih, untuk kegiatannya sendiri itu dari hari Senin sampai Jumat. Wow, padat banget deh kelihatannya. Iya, padat terus capek, dan suasananya tuh di sana ternyata panas ya. Nggak kayak di Purwokerto itu kan sejuk. Kalau panas ya udah kipasan atau angin-anginan juga dikit. Lumayan kaget gitu sama betul sama cuacanya. Di sana full senyum atau full tegang nggak? Aduh, campur aduk sih. Kayak ada masanya kita hektik, terus ada masanya kita ya ketawa bareng, bonding tim juga, terus ada masanya kita sedih, terus ada masanya juga kita kayak capek-capek bareng, senang-senang bareng, pokoknya campur aduk deh. Aku jadi penasaran. Ayo ikutan tahun depan. Ayo Sobat Nusa, siapa tahu terinspirasi gitu ya. Oke, back to produknya ya Kak. Kalau boleh tahu dari masa produksi itu masa penggunaannya tuh bisa berapa lama Kak? Oke, kalau terkait masa penggunaannya, kita alhamdulillahnya udah punya sertifikat ya, udah punya 2 sertifikat, sertifikat PRT sama sertifikasi halal. Nah, kalau masa simpannya sendiri itu kita mengikuti masa simpan dari rempah-rempah dan gula. Nah, sebenarnya kan kalau dari rempah-rempah sama gula itu kayak nggak ada batas yang berarti. Nah, makanya kita patok baik untuk dikonsumsi sesuai sama masa simpan dari gula dan rempah-rempah, atau kalau bisa dibilang sekitar 12 bulan atau 1 tahun itu masih aman kalau misal buat kita konsumsi kayak gitu sih. Oke, berarti masih terbilang hemat juga ya kalau misalnya beli sekali beberapa kali gitu ya. Betul. Oke, ini aku lanjutin ya buat nanyanya. Terus ini tuh ada nggak sih pengawetnya gitu? Oke, untuk produk Radika sendiri itu sebenarnya nggak ada pengawetnya ya, karena 100% alami gitu. Kami cuman pakai gula sebagai pengawetnya gitu. Jadi gula itu kan tahan lama gitu ya, dan
masa simpannya itu juga ya sesuai dengan gula dan tergantung pengemasannya gitu. Sedangkan kita juga pengemasannya udah pakai zipper yang mana itu juga udah aman gitu. Insya Allah juga terjamin gitu. Oke, pasti sehat banget nih minuman ya. Iya dong. Betul. Ayo Divi sama Nura bisa nyobain nih kapan-kapan. Yuk bisa balik ke aku nih. betul. Tapi Oke. nih, selanjutnya itu suka duka mbak-mbaknya nih pas bikin produk Radika. Udah banyak dikenal sampai sekarang tuh apa aja sih? Oke, mungkin dari sukanya dulu gitu ya. Kalau sukanya mungkin semakin kesini udah semakin dikenal gitu ya produknya. Terus juga alhamdulillah banyak yang nanyain gitu terkait produknya gitu. Kita juga kan udah capek-capek bikin gitu, terus ditanyain kayak gitu kan seneng gitu ya. Oh ada yang suka nih sama produk kita, oh ada yang repeat order nih sama produk kita. Itu juga bikin kita senang gitu. Terus untuk dukanya mungkin untuk produksinya kan kita masih satu tim gitu ya, nggak ada bantuan tenaga kerja lain dan itu lumayan berat juga gitu buat kita karena kan disambi kuliah dan ujian dan segala macam kayak gitu. Mungkin dari Dila bisa nambahin. Oke, kalau sukanya gitu ya dari versi aku, sebenarnya kurang lebih itu sama kayak Vivi ya, cuma aku nambahin dikit. Kalau sukanya mungkin dari aku, kita tuh bisa belajar gitu ya, memanage keuangan, apalagi dengan jumlah uang yang cukup banyak, terus kita bisa tahu strategi pemasaran itu gimana, terusan cara kita berhubungan dengan mitra itu kayak gimana, cara kita menjualkan suatu produk itu gimana, intinya pengalaman-pengalaman kewirausahaan yang kita nggak dapet di materi kuliah gizi gitu ya, walaupun nanti ada kewirausahaan, kita tuh udah terjun langsung duluan gitu dibandingkan teman-teman yang lain. Nah mungkin kayak gitu sih. Kalau misal dukanya sendiri dari aku, bener kayak yang kata Vivi tadi, kita kadang pas produksi masih sedikit keteteran gitu karena belum ada tenaga kerja, sama menurutku kadang ya ada permasalahan sedikit gitulah ya antara tim dengan kita. Nah itu mungkin sering terjadi, tapi bukan suatu masalah yang berarti gitu ya, karena itu malah mendekatkan kita satu sama lain. Mungkin kayak gitu sih. Oke, semoga sukanya makin banyak ya. Amin. Oke, terus tahapan paling susah nih pas kalian membuat produk Radikanya itu pas apa sih? Oke. Jadi kalau di tahapan produksi itu kan ada yang habis diekstraksi itu kita ibaratnya jadiin si ekstraknya tuh jadi padat gitu ya. Nah itu tuh kadang kita perlu trial and error gitu teman-teman. Nah kadang juga kita pernah gagal gitu ya, pas buat, jadi dia tuh nggak jadi serbuk, malah jadinya gosong gitu. Nah itu pernah sih kejadian, dan itu perasaannya kayak ibaratnya kayak sedih gitu lah ya, soalnya gimana ya, soalnya produk banyak tapi ada kegagalannya gitu, jadi membuat kita kayak harus lebih hati-hati lagi sih pas produksi. Mungkin kayak gitu sih. Kalau supaya dikenal dengan ke masyarakat luas gitu ya. Nah kita tuh ada beberapa strategi pemasaran. Yang pertama atau yang utama gitu ya, sebenarnya kita lewat sosial media atau Instagram, terus sama WhatsApp. Nah kita tuh mewajibkan di timnya kita sendiri ada 7 orang ya, ada Salsa, terus ada aku, ada Vivi, ada Revi, Upi, Aji, sama Faik, itu untuk branding selama 2 kali dalam seminggu. Nah, branding ini tujuannya apa? Supaya dari teman-teman tuh bisa ibaratnya, oh ini nih ada produk, ada pamflet Radika dan sebagainya gitu. Intinya sekedar visual supaya diingat sama teman-teman aja. Nah, terusan kalau di IG itu kita biasanya nge-share testimoni, sekaligus kita juga pakai jasa paid promote gitu ya, supaya yang kenal tuh nggak cuma mahasiswa gizi aja, tapi mahasiswa Pikes, mahasiswa Unsut, ataupun mahasiswa luar yang emang sasarannya tuh secara luas gitu kalau di sosial media. Terusan selain itu kita juga pakai sistem pemasaran offline dan online. Nah, yang online ini kita pakai Tokopedia. Nah, Tokopedianya itu alhamdulillah udah ke beberapa daerah ya, teman-teman, ada di Bogor, terusan Jakarta, terus sampai ke Jawa Timur juga, itu alhamdulillah udah ada yang nyampe ke sana.
terusan juga kita punya strategi marketing menitipkan barang. Nah, kita sebutnya tuh konsinyasi. Nah, kita titipin produk Radika ke toko-toko oleh-oleh supaya dari turis-turis atau wisatawan yang datang ke Banyumas itu bisa membeli produk Radika. Nah, alhamdulillah udah beberapa toko gitu ya yang menerima, kayak ada Aneka Sari, terusan toko herbal dari Purbalingga, dan masih banyak lagi gitu. Nah, terusan kita juga pastinya kayak menjaga hubungan baik dengan customer gitu ya, supaya mereka bisa repeat order, terus mereka senang juga dapat produk dari kita. Mungkin kayak gitu sih. Oke nih, selanjutnya nih boleh sharing nggak sih Mbak tips sama triknya buat teman-teman nih yang mungkin nanti mau join juga bikin PMW gitu. Oke, mungkin aku sedikit sharing gitu ya tips and triknya. Mungkin kalau mau ikut PMW itu bisa cari ide dulu gitu. Apa sih peluang saat ini gitu. Misalnya kemarin kan ada COVID gitu ya. Peluang COVID itu kan banyak banget gitu. Makanan atau minuman yang bisa meningkatkan imun atau dan lain sebagainya gitu. Nah, saat ini tuh kalian cari dulu peluangnya apa saat ini. Terus kalian coba buat produknya apakah ini tuh ada peluang atau potensinya atau enggak gitu. Terus untuk PMW-nya sendiri, untuk proposalnya itu kalian sesuaiin dengan ketentuan yang ada gitu. Terus apa lagi ya? Mungkin dulu ya. Oke, terus tim juga ya, tim yang utama. Kalian jangan sampai pilih tim yang ibaratnya nggak bisa diajak kerjasama dan kedepannya tuh susah gitu buat sama-sama bareng, buat produksi bareng. Itu hal yang krusial gitu. Nah, terusan jangan lupa pilih dosen pembimbing yang emang benar-benar bimbing kalian gitu. Karena ibaratnya ini kan usaha jangka panjang gitu ya teman-teman. Kalau misal kalian lolos dalam jangka waktu 6 bulan, itu tuh kita juga perlu koordinasi sama dosen pembimbing. Terusan harusnya dari teman-teman pede aja gitu ya, pede aja pas ngajuin proposal, kayak nggak usah yang kayak insecure atau produkku jelek lah sebagainya. Itu jangan, itu harus dihilangin. Kita optimis aja, kita yakin kalau misal produk kita bisa lolos di event atau di PMW kayak gitu sih. Mungkin aku mau nambahin dikit gitu ya. Mungkin kalau bisa kalian mau mengajukan suatu produk tuh kalian menonjolkan yang baik-baiknya aja gitu, yang memang kalian kayak istilahnya tuh keunggulannya tuh kalian tonjolin gitu. Walaupun memang suatu produk pasti ada kelemahannya ya gitu, tapi tonjolkan gitu, kalian tonjolkan yang keunggulannya aja supaya kalian tuh juga percaya diri untuk membawa produk kalian ke event apapun gitu. Oke, berarti tuh harus pintar buat keadaan, juga milih tim, sama juga milih dosen pembimbingnya gitu ya. Betul banget. Oke nih, Nura gimana nih? Masih ada nggak yang mau ditanyain nih? Dari aku mungkin cukup, karena aku juga udah belajar banyak banget, baik itu dari Radika maupun tips and trick dari PMW ini. Keren banget nggak Kak Divi? Iya, keren banget sih. Belum tentu ya, semua orang tuh bisa kayak mbak-mbaknya gitu kan. Iya, betul. Nah, mungkin sebelum closing dari Mbak Dila atau Mbak Vivi, mau ada ini sampaikan lagi nggak nih buat Sobat Nusa gitu, tentang apapun gitu? Oke, mungkin aku mau promosi aja ya teman-teman. Jangan lupa beli Radika, terus follow IG kita @radika.instan. Terus kita kebetulan punya slogan gitu ya teman-teman. Nah, slogan kita itu ada Good quality, good price, and affordable. Nah, Keren gitu. Jadi jangan lupa untuk dibeli ya teman-teman. Betul. Tokopedia-nya ketinggalan nih Kak. Namanya apa nih? Oke, Tokopedia-nya kebetulan nama Tokopedia-nya itu ada bubuk rempah instan. Kalau nggak kalian nanti bisa visit IG dulu nih. Kita udah cantumin link Tokopedia, nanti bisa diklik aja. Oke. Oke, Nura jangan lupa follow itu ya Instagramnya. Betul. Kan aku sebar ke satu angkatan. Nah, Iya, ya, itu aku suka tuh. Oke. Terus jangan khawatir sama harga ya teman-teman, karena kita affordable Terjangkau. price. Betul. Harga merakyat, kualitas baik. Nah, Aduh, nah itu Nur tahu nih.
Oke, mungkin itu aja ya Sobat Nusa. Thank you so much buat Kak Vivi dan Kak Dila udah menyempatkan waktunya untuk sharing-sharing hari ini walaupun diterjang sinyal yang nggak jelas gitu ya. Dan semoga pesan dari kami, doa dari kami, produknya tuh makin dikenal lebih luas lagi dan lebih laris. 4 tahun juga mau open recruitment gitu Kak. Waduh. Oh, boleh. Kalau misal ada yang mau invest bisa hubungin ke rekening di bawah ini. Atau bisa DM di IG kita. Oke. Dan untuk Sobat Nusa, terima kasih juga sudah mau mendengarkan Nusa Podcast episode 1 ini. Dari kami cukup sekian. Terima kasih. See you on the next episode. See you. Terima kasih guys.